kehormatan kepada panitia pengurus Menasah Al-Mukarramah yang katanya cintainya, istimewa kepada seluruh hadirin, gure-gure, tengku-tengku, urung cilun, umi-umi, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Baiklah, tang dulu siat dang-dang daprek sau nedu alhamdulillah iloman iro nedu ajino sampai tahu dua jatuh lagi ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bamalan yang berbahagianya tak mulai yang ringan-ringan mendeng. Lu cerita sebuah kisah zaman nasidro anak muda yang pun anak muda tersebut wate uro dikukuman, jadi penggali sumur. Tiba-tiba pada suatu hari sedang asik-asiknya menggali sumur, pemuda tadi menemukan sebutir batu cincin. Rupa tina anak badai cin. Ada mah bela ada badai cin lu. Yakin anak muda tersebut badai cinnya batu cincin berharga, batu cincin yang bernilai tinggi. Teman karena hantong pernah digaler, anak di depunan. Benda anak mudanya jak gampung bak tukang asah bate. Menandro bak tukang asah bate, ternyata tukang asah bate di gampung juga anak gedepu nyanpu bate, karena belum pernah gekalan sebelumnya. Diusul di tukang asah bate di gampung, anak muda memang nenek tahu pasti nyanpu jenis bate, menyesurah gedanyo jak kota kabupaten, jak Ubirun. Sinan le tukang asah bate yang ka lebih hayi ka profesional. Mungkin mereka tahu ini jenis batu apa. Benda anak muda IRBT Jak Ubirun. Ternyata jawaban tukang asah bate bagang di Birun sama dengan tukang asah bate di kampung. Hana mupu nyanpu bate. Diusulkan di tukang asah bate di Birun anak muda supaya mangat lebih pasti setuk LR2 Jak Gede Ukuta Raja. Jauh Banda Aceh. Tukang asah bate di Banda Aceh mereka punya lab na laboratorium gedepu untuk nyopu jenis bate. Benda anak muda setuk LR tu jauh Banda. Singkat cerita, menan merupa tukang asah bate di Putambang bate tersebut dalam laboratorium. Bate ditubit dikeun le tukang asah bate di Banda Aceh, anak muda engkau beruntung. Nyo adalah batu yang dinamakan orang dengan batu permata. Nilainya triliunan rupiah. Menyoba katanya uronyo anak urang yang sanggup blow badan cinyo. Menyo memang drona anak muda rencana anak publo badanyo supaya mengubah nasib, maka jak gede istana. Hanya raja yang mampu membeli batu ini. Lama dia anak muda nyosi yang pada publo gede badanyo. Aile takuman. Benda anak muda jauh istana. Setelah melewati beberapa pos pemeriksaan, akhirnya berjumpa dengan raja. Oleh tawar-menawar dengan raja, akhirnya raja mau membeli batu tersebut, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah batu ini wahai anak muda, lumblo bukan dengan uang, bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, tapi dengan kesempatan. Menyojud Nabi batenyo kelum lun beri kesempatan ke drone. Watra dengan kesempatan yang Nabi wahai raja, ditanya oleh anak muda. Dijawab oleh raja ketika itu, anak muda lun beri kesempatan ke drone untuk tamang dalam gudang istana selama 3 jam. Silakan ambil sesukamu barang yang ada di dalamnya selama temponya belum habis. Anak muda setuju. Jauhlah anak bate tersebut kepada raja. Bedah pegawal istana ia intat anak muda dalam gudang istana. Betapa terkejutnya anak muda, ternyata dalam gudang istana di situ ada banyak emas, inana perak, inana perunggu, nah barang-barang berharga lain. Lama dia anak muda yang kenyang kesempatan untuk kaya. Ternyata
Segolom dicok meh di Putubit Ulua, dicok perak di Putubit Ulua, ada godaan. Di samping baik galan makanan cukup lezat-lezat. Hantong pernah digalan membak indah tu ikut. Makanan handa debu-debu makanan. Minuman juga sangat nikmat. Buah-buahan pi cukup ranum-ranum. Na kurma ajwa, na anggur hitam macam-macam. Duduk anak muda ikun kedroi. Nyomono yang pah dapat juk makanan ni le. Bele langsung dah cok meh, bele langsung dah cok benda berharga dapat Putubit Ulua. Dapat juk makanan ni le mesti jum untuk ketika kali dapat juk makanan maka ketiga ada ubina barang yang dalam gudang istana dapat Putubit Mandung Ulua. Bedah anak muda pupu makanan yang di paju. Oleh paju makanan, minuman juga laginya. Na minuman berwarna hijau, na minuman berwarna merah, na minuman berwarna kuning, mandum dijep. Olehnya menanci di kalan buah-buahan cukup aranum, cukup indah-indah. Tergoda anak muda tersebut dipaju buah-buahan tersebut. Oleh dipaju makanan, perut kajut pingkong gede menyesurah katanya. Maka bawaan manusia perut penuh. Bawaan mereka adalah ngantuk, tengen. Bandingkan tempat cukup indah, terbuat dari permadani. Iji biasa rumah ngempat drink. Alah bahda hile mesti jum tu. Panjang menteng wate 2 jam. Rencana anak muda di jam. Untuk si jam terakhir ibu dah disebut mandum pupu barang yang na dalam gudang istana. Bedah anak muda jagro dengan pajan jaga. Terus pegawal istana dia pugo anak muda taknya. Anak muda wate dro nekabi. Bandikalan wate ternyata 2 jam kadengan. Wate anak muda hendak dubit dari gudang istana itarik meh batangan sikrek. Dikun li pegawal istana hanjut. Kiban yang netameng menan nedubit. Limit dro nekabi. Maka tubitlah anak muda tersebut sehingga nasibnya tidak berubah. Watejak bunuh tukang kuhman, watewo juga manteng jut ke tukang kuhman. Nah, itibar yang bisa kita petik, pelajaran yang bisa kita ambil adalah idanya uronyo lagi nyancimi. Idanya uronyo sedang berada dalam gudang. Nah, diberi kesempatan oleh Allah ke gedanyo selama lehjum sebagaimana kesempatan dibi raja kepada anak muda. Cuman karena Allah adalah maha raja daripada raja-raja. 3 wate Allah sama dengan 10 huruf. 2 jam 20 huruf. 10 jam 10 huruf. Gebi kesempatan ke gedanyo untuk tameng dalam gudang Ramadan. Silakan ambil sesukamu apa saja yang ada di dalamnya. Dalam gudang Ramadan na rahmat. Dalam gudang Ramadan ada maghfirah. Di situ ada juga itu minan nar. Begitu banyak kelebihan, begitu banyak pahala-pahala. Ambil sesukamu. Cuman masalah haji godaan juga raya. Potra godaan lagi anak muda bunuh makanan. Potra godaan tengen. Maka tanya kemenan mi, le datang bahayang lebu, le datang bahayang asa. Tapakat abu tinya ya wit-wit. Ya wit-wit seputaran biru. Pada dubit ke nilai kamu rumpuk ngen arithol 15 ribe. Olehnya urang mekat bakwan 5 ribe. Ukenya urang tet pulut nyang ka 10 ribe. Ukenya urang mekat di Bandung 20 paru. Ukunya urang mekat itube 20 ribe. Ukunya na es tidak beres nyan tidak blow itanya. Mana awak Mekah leh nak beres urang blow wallahu alam tapi ramai urang blow. Jadi tanya lale ngen makanan, lale ngen minuman. Tapuo makanan tatu atas meja. Begitu azan berkumandang, bel berbunyi, tanda saatnya berbuka puasa. Tak sekut puatra yang na atas meja. Makanan dapat ju, minuman tajib. Olehnya perut katro, maka bawaannya tengen umlasah anatru. Tipuro tak jalani lagi nyan tabi. Pajan baru sadar, pajan baru tathe. Terus pegawal istananya Allah.
Untuk geyak bidhe bak getanyo bahawa wate getanyo kabeh saatnya keluar dari gudang Ramadan. Kiban ge bidhe bak getanyo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tu pegawai istana giak bidhe bagetanyo wate kabeh. Bunyi ji yang ke lagi taknya. Inan baru sadar, inan baru tathe ternyata ana merumpuk cok sapu lo. Makanya hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, nyetanyo panjang meteng-wate. Tijem di tengah tu ada kurang bacut. Nawate sekitar leblah urode, maka pergunakan sebaik-baiknya untuk tacok pupu manteng kelebihan yang na dalam gudang Ramadan. Ibadah, benar ibadah. Man ibadah yang paling utama dalam bulan Ramadan, salah satunya kan mungkin tak pegah mandum adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tadarus. Rasulullah mi asai terus bulan Ramadan nyan gemedaru ngan Jibril. Gebaca li Nabi, Jibril menyimak. Dibaca oleh Jibril, Nabi menyimak tadarus dengan Jibril. Ulama-ulama selanjutnya juga menan, sahabat juga begitu. Imam Syafi'i mi menyolam bulan Ramadan yang khatam Quran tiuro dua ge khatam Quran. Demai tanya ke Imam Syafi'i, Imam Ci bikan mimum gampung ke, ha mungkin tamat dua ge dalam tiuro. Karena secara normal menyotan baca saboh juz yang tiji mabiwate. Man baru khatam kan guna watel 20 jam yang standar kan pegah. Maka menyerta getanyo untuk si uro berkhatam sanghan ubu tak kemungkinan. Beta bersaban dengan Imam Syafi'i. Itanyo mi si juz si uro kajut. Maksud si uro na si juz sama dengan 20 uro khatam 3 Al-Quran. Itanyo yang kakak ada pulaku. Si uro pada juz mi yang kakak, alhamdulillah, kepega. Nyampi payah dapat pasti si, nyan jus pu maksudji. Kadang tu jus apel, jus wortel, jus jeruk, ti. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Yang pertama pakan fadilah merupakan di dalam bulan Ramadan sangat ganjurkan membaca Al-Quran karena yang pun begitu yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, karena di dalam bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Diberikan oleh Zat yang Maha Suci daripada kesyirikan-kesyirikan. Hon berikan kepada Rasulnya yang paling suci. Melalui siapa? Melalui Jibril, manusia yang suci, makhluknya yang paling suci, tidak pernah ternoda dengan dosa-dosa. Hingga katanya umat Muhammad pun ketika memegang Al-Quran juga harus dalam keadaan suci. La yamassahu illal mutahharun. Jadi karena Al-Quran geputren dalam bulan Ramadan, maka begitu banyak fadilah membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Nah, maka lagi malamnya kan tak peringati lagi tanya nuzulul Quran. Teman mungkin naruh tatemanya lam ate tu. Tengku tak peringati nuzul Quran wate 17 tapi. Sementara lam ayat yang dibaca li gure katanya tengku imum buno tapi ulang-ulang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menyota baca pendapat-pendapat para ulama. Dalam mazhab katanya mazhab Syafi'i, Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Artinya 20 wada. Istimewa malam-malam ganjil 21, 22, 25, 27, 23. Jadi malam Lailatul Qadar 10 yang akhir istimewa malam-malam ganjil karena begitu petunjuk daripada hadis. Teman yang tak peringati nuzul Quran bahkan kapak 17. Lam ayat tu pegang malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lagi ada pegang taknya. Nah, untuk menjawab
permasalahan tersebut harus kita pahami le proses petun Al-Quran nalhe macam. Jadi proses turunnya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama namanya inzalul Quran, yang kedua tanzilul Quran, yang ketiga nuzulul Quran. Nyobu mufhum. Yang pertama inzalul Quran, itu adalah proses diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Karena Al-Quran dengkunya mutulih ide bak Lauhil Mahfud. Al-Quran adalah kalamullah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi menyohana huruf hana bersuara, otomatis le getanyo hana mupo mana ada debu anjing ke petunjuk ke getanyo. Maka kalamullah tersebut ditulislah di Lauh Mahfud. Al-Quran yang kamu tulis bak Lauh Mahfudnya gecok le malaikat gepetren bak Baitul Izzah, satu tempat yang terletak di langit yang paling dekat dengan dunia. Gepetrennya sekaligus malheploh juz. Nyo yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah sekaligus malheploh juz. Nyo yang terjadi bak malam Lailatul Qadar. Yang kedua tanzilul Quran. Tanzilul Quran adalah proses diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur oleh Jibril yang membutuhkan waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang kena maksud daripada ayat wa nazzalal Qur'ana tanzila. Kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Nyan gepenan dengan tanzilul Quran. Alanya yang kedua nuzulul Quran, yaitu proses pertama kali diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah, diambil oleh malaikat Jibril, dibawa kepada Nabi Muhammad yang kala itu Nabi berada di Gua Hira. Kebetulan 5 ayat pun daripada surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Waktunya Nabi sedang berada di Gua Hira. Terjadi adalah malam Senin bertepatan dengan 17 Ramadan. Jadi yang tak peringati le katanya, yang ke tak peringati proses turun Al-Quran pertama kali dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad yang terjadi malam 17 Ramadan. Nah, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, karena Al-Quran keputeran dalam bulan Ramadan maka membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan itu menjadi amalan favorit, menjadi amalan afdaliyat. Maka perbanyak ibadah. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tabote. Yang terakhir dan yang penting, perbanyak ibadah dalam bulan Ramadan sehingga nasib gedanya baik lagi nasib anak muda bunuh. Sehingga menanda dubit keluar daripada Ramadan nasib gedanya hana berubah. Jadi perbanyak ibadah. Yang terpenting adalah ibadah yang gedanya pelaku berdasarkan ilmu. Ini sangat penting. Bek bek meruru, bek karena nafsu, menyemantang karena dalam beribadah, karena meruru, bukan karena ilmu. Hana trip ya. Maka takalan malam pertama terawih kepeh tamah tenda ke dia ikut urinang peh sembahyang ide yu hanleun. Malam kedua 50% juga dah urin. Malam kelih tinggal teperleh, malam keput tinggal teperput. Inohat, kedumno ada tinggal. Jadi pakan malam pertama rame, malam kedua rame karena kon jakdro ke, kon berdasarkan ilmu, tapi ibadah gendut. Madengkunya malam 17 karena yang megepon hana delok, nyan tidro ke juga gendut. Nah, demam baik nak keuntin tu memang rumpah. Jadi bukan berdasarkan ilmu, maka ibadah berdasarkan ilmu. Mungkinnya kau berulang kali lun pegah. Kiban kisah Isra dan Mi'raj. Watai Nabi merumpak ngan Allah gejuk sembahyang 5 wate.
Getron kena ubumo wateji sebelum subuh. Tapi Nabi ketika subuhnya hana sembahyang. Pakon hana sembahyang, hana ilmu gelo. Leho baru sembahyang gepreh malaikat Jibril. Tren dia perno Nabi Muhammad. Jadi itanya tak pubut ibadah juga harus berdasarkan ilmu. Cuma menobek na rencana preh malaikat Jibril. Pakah hanan sembahyang eron abua, hai lagi Nabi. Oleh keterima sembahyang, hanan sembahyang aju si gepreh Jibril untuk mernau. Meron rencana preh Jibril. Hana tren le malaikat Jibril menyontu yang pernah nayo. Malaikat Jibril nak tren padu gotu sagai. Untuk tarik berkah, untuk cok ilmu. Alanya waktu malam Lailatul Qadarnya malaikat Jibril tren. Tapi kan untuk yang pernah sembahyang tanyo. Menyebut nebreh malaikat Jibril hantro. Yang kapasti terus suami malih mawon. Nya insyaallah tipuro na tren. Cuma yang kakak malih mawon menyotren bubuk kami. Habis tu. Nah, maka yang tak nak pegah ni harus berdasarkan ilmu. Alanya menyokon berdasarkan ilmu pasti salah ada berlaku. Nyemah cakap. Mungkin nan kalen bak media sosialnya. Daerah Gob ini, daerah Indramayu, Jawa Barat. Nan mi sembahyang tarawih dilakukan dengan kecepatan serta 20 km per jam. Hai 20 rakaat wate cuma butuh 6 menit. 6 minit. Menyota kali dengan detik, taper dengan detik sama dengan saboh rakaat 2 detik. Fatihah saboh napa, mantang lebih napa halo. Takun ju hana megantau bari, hana megantau huruf paneng panjang, hana terjaga. Tumak nina si hana. Jadi menyemodel menan ibadah yang tanya pelaku, yang gepegah li Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubat. Man amila bi amalin lam ya'laman i'maluhu mardudatun lam tuqbal. Siapa yang beribadah tapi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, amalannya itu ditolak han gedrimang. Menyeturah gedanyok gerom mak muka dan gedung. Nah, maka beribadah harus berdasarkan ilmu. Nah, hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, tiga tu lun ulang mi, tunggu-tunggu gure-gure lun tuan. Kesempatan manteng na itanya. Kesempatan lebih kurang si jum meeting tu berada di dalam gudang Ramadan, pergunakan sebaik-baiknya. Yang kadang belum mutamat di Al-Quran, manteng dalam lemari kagak aku tahu baca urat tu, nyowonyo kaji asampuk, buka. Raya dan fadilah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama sekali, bejit ke bahan pengingat kepada pribadi luntuan sendiri. Selanjutnya mudah-mudahan berguna pula bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.